Belum. Orang Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Sore Sekolah semua. Alhamdulillah kumpul nih di sore ini nih. Untuk apain Kak kita kumpul-kumpul? Nah, kali ini kita dalam program acara Pawang UTBK untuk mata pelajaran fisika. Pawang UTBK guys. Udah hujan dari kemarin Kak. Oh, udah hujan. Mau dipawangin juga udah hujan. Percuma ya dipawang-pawangin juga. Tapi tenang guys, kita pawangnya nggak pakai alat-alat mistik guys. Yes. Karena kita pakai statistik. Statistik. Yes, cantumkan guys ya. Kita tidak berbicara yang aneh-aneh. Kita bicara data hari ini. Yo, sambil nunggu azan maghrib teman-teman yang di rumah yang sedang berpuasa gitu Kak maupun yang tidak, yuk kita belajar fisika sambil mempersiapkan UTBK-nya dengan lebih matang lagi, dengan lebih baik lagi. Bersama siapa Kak? Ini ada Kak Majid dan ini ada Kak Fauzi. Kak Fauzi. Mau kenalan nggak guys sama Kak Fauzi nih? Nah, wah, kalau kalian sudah sering ya sama Kak Majid ya? Oke teman-teman. Nah, kalau Kak Fauzi juga ngajar juga, tapi nggak sebanyak sesinya Kak Majid. Kak Majid nih banyak banget sesinya ya. Kalau Kak Fauzi paling cuma ya bantu-bantu dikit lah. Kalau Kak Majidnya udah kebanyakan, lah baru Kak Fauzi turun ya. Oke Kak Majid. Perkenalkan dulu ya kita masing-masing ya. Betul banget Kak. Kalau Kak Majid pasti udah dikenal sama teman-teman, tapi nggak apa-apa deh. Boleh, kenal lagi. Nama kakak MAJID, nggak pakai S ya. Mohon maaf, bukan Majid, bukan ya, bukan. Nah, Kak Majid, iya betul, Abdul Majid Al-Kholis dari pengajar di APKI sekolah ini guys. Kakak dulu dari Astronomi ITB. Wow, Astronomi ITB. Astronomi ITB. Yang ramal bintang ramal. Yes, gitu. Kalau Kak Fauzi ini, boleh kenalan juga. Iya, nama Kakak Ahmad Fauzi. Nah, Kakak juga pengajar fisika di sekolah ini gitu. Cuma Kakak lebih banyak di bidang persoalan ya, persoalan yang mengolah soal-soal TO kalian ya gitu ya. Nah, Kak Fauzi dulu berkuliah di jurusan Fisika Universitas Indonesia Depok. Oke, keren banget. Kalau ini PTN yang ada nama Indonesianya. Kalau yang ini PTN Institut Terbaik Bangsa. Terbaik Bangsa. Dua-duanya terbaik ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman akan menyusul gitu ya, bisa kuliah di UI, bisa kuliah di ITB maupun di PTN favorit lainnya. Semoga kita doakan ya dari sini. Keren nah, dengan itu yuk kita persiapkan UTBK dengan sebaik-baiknya. Betul guys, dan hari ini kita akan buka-bukaan data. Bagaimana kalian mengatur strategi untuk UTBK 2022 di mapel fisikanya. Gimana tuh Kak Majid? Asiknya kita udah siapkan kalau teman-teman bisa lihat di slide kita gitu ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwa ada titik waspada UTBK di tahun 2022. Mungkin bisa ditampilkan. Wih, keren banget. Oke, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sana ada materi apa aja, Kak? Ada getaran dan gelombang. Kemudian gerak lurus, listrik statis, fluida, elastisitas, kemagnetan, hukum Newton tentang gerak, dan kalor. Terus ada benda tegak. Ya, itulah materi yang keluar di tahun 2019 dan di tahun 2021 ya guys ya. Kenapa kita ngelihatnya cuma 2 tahun? Kan ya lama kan kita. Tapi kenapa kita fokus ke situ dulu Kak? Ya, ini kita fokus karena memang tahun 2019 dan tahun 2021 itu cara penilaiannya berbeda di tahun-tahun sebelumnya ya guys ya. Jadi kita prioritaskan ini dulu, bukan berarti nanti tahun yang lalu ada Kak? Ada. Kita akan siapkan gitu ya setelah ini. Nah, seenggaknya di tahun 2019 dan tahun 2021 teman-teman ada gambaran kira-kira 2 tahun ini aja gitu ya. Kalau tahun 2020 kan itu ya guys ya, nggak ada saintek, nggak ada sosum ya, jadi cuma TPS aja. Jadi karena waktu itu pandemi, jadi hanya ada untuk TPS-nya aja. Jadi tahun 2019, tahun 2021 baru ada sainteknya, ada sosumnya. Oke, nah kita bisa catat ya untuk fisikanya tahun 2019 dan tahun 2021 seenggaknya ada 9 bab yang
keluar di 2 tahun tersebut. Betul. Jadi di tahun 2019 itu kita tahu ya teman-teman ya, itu masa-masa pertama kalinya UTBK. Jadi langsung disetting satu mapel untuk waktu tertentu. Kita nggak bisa pindah-pindah. Betul. Dan di tahun 2019 itu soalnya terbanyak sepanjang sejarah. Yes. Berapa soal sih? 20 ya? 20 soal coba bayangkan. Biasanya cuma 15 ya. Kalau tahun 2021 itu cuma 13. 13. Jadi yang satu paling banyak sepanjang sejarah, yang satu paling sedikit sepanjang sejarah. Iya, tahun 2020-nya nggak ada. 0 tapi. 0. Nah, dari dua itu bab ada 9 bab ini yang muncul di dua periode itu, teman-teman. Jadi contohnya di getaran gelombang itu keluar dalam 2 periode ini. Tapi juga ada yang bab yang ada keluar di 2019 tapi nggak ada 2021, tapi ada juga yang keluar 2021 tapi nggak keluar 2019. Nah, ini kita catatkan ya, kita kasih tahu ke teman-teman semuanya ya, supaya apa? Materi fisika itu banyak banget, guys. Ya, jadi kalau kalian belajar semua materi, waktunya singkat, kalian bisa sangat terbebani gitu ya, sangat berat gitu. Ya udah, karena nggak semua materi, nggak semua bab keluar, ya udah kita tuliskan, prioritaskan bab-bab mana saja yang memang sering keluar ya, terutama di tahun 2019 dan tahun 2021. Yes, kalau mau belajar semuanya 40 bab. 40 bab. Berapa lama Kak Majid? 40 bab itu? 3 tahun. Nggak cukup guys, kalau buat persiapan UTBK yang ya nggak lama lagi gitu ya. Nah, berat ya. Jadi teman-teman, yuk pelajari aja materi yang utama-utamanya dulu. Gitu ya, Kak Majid? Betul. Dan selain kita mempertimbangkan, menitik beratkan pada materi-materi yang keluar di 2 tahun terakhir, tapi kita juga ngitung ya, Kak ya. Yes. Kita juga mencari sebaran materi yang sering keluar dalam berapa tahun? 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. 10 tahun, guys. 10 tahun yang lalu kalian kelas berapa ya? Jangan-jangan masih direncanain. Bisa ditulis di kolom chat. 10 tahun yang lalu kalian kelas berapa gitu kan? Oke. 10 tahun yang lalu itu 2011. Itu saya baru SMA. SMA. Baru SMA itu. Oke, Kakak itu udah lulus, Kak. Kak Fauzi udah lulus tahun 2011. 2 SD katanya. 2 SD. Kak Majid udah ngeriset ya soal-soal dari tahun 2011. Jadi kalian masih kelas 2 SD itu Kak Majid udah ngeriset gitu ya. Oke Kak, sekarang seperti apa aja sih? Kita coba lihat di 10 tahun. Yes, dari tahun 2011. 2011 dulu materinya ujiannya dulu namanya SNMPTN tulis namanya. Iya, ya. Jadi namanya bisa jadi beda-beda gitu ya. Jadi memang beda-beda. Waktu Kak Fauzi itu tahun berapa Kak Fauzi ikutan? Tahun 2006 gitu ya? Ya, kelihatan umurnya guys. Ketahuan umurnya. Dulu namanya SPMD gitu. SPMD. Terus berubah jadi SNMPTN tulis. Akhirnya berubah lagi tahun 2013 jadi SBMPTN. Yes. Terus tahun 2019 baru ganti jadi UTBK. Oke. Gitu. Oke, ada materi apa aja nih Kak? Mulai dari tetap nomor 1-nya getaran dan gelombang. Kemudian gerak lurus. Terus ada listrik statis. Ada juga fluida. Elastisitas. Hukum Newton tentang gerak. Listrik DC atau listrik searah. Kemagnetan. Terus ada kalor. Ada termodinamika juga. Optika geometri. Dan terakhir usaha dan energi. Yes. Jadi kalau kita lihat selama 10 tahun ke belakang guys, bab-bab ini itu cukup sering kita temui. Jadi kalau kita mau bikin statistik gitu ya, itu frekuensi ketemunya itu hampir 60% ke atas, 70% ke atas. Iya. Bahkan kalau kalian mau ngecek di setiap tahunnya, itu tuh 3 yang paling atas tuh, getaran gelombang, gerak lurus, listrik statis, itu keluarnya bisa lebih dari 1 soal 1 tahunnya. Gitu. Itu sudah diprediksi hampir tiap tahun pasti ada. Gerak lurus, hukum Newton udah terkenal banget kayak materi wajib gitu ya teman-teman di SNMPTN, di UTBK itu dari dulu gerak lurus. GLB, GLBB gitu ya, gerak, kemudian hukum Newton. Hukum Newton menguraikan gaya-gaya. Itu udah materi wajib gitu ya. Nggak usah ditanya lagi, ada nggak Kak hukum Newton? Udah pasti ada gitu ya. Jadi, jadi memang teman-teman perlu mewaspadai juga materi-materi yang juga sering keluar di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita merekomendasikan buat teman-teman, terutama yang memang persiapannya minim, teman-teman ingin bingung, teman-teman ingin belajar dari mana, coba pelajari yang di garis bawah itu. Itu ada apa aja, Kak?
Yang pertama tentang gelombang, kemudian diutamakan juga gerak lurus, listrik statis, fluida, elastisitas, hukum Newton tentang gerak, listrik DC, kemudian optik geometri. Optik geometri itu kalian belajar cermin, belajar lensa gitu ya. Nah, ini kita garis bawahi supaya diprioritaskan gitu ya. Nah, karena waktunya singkat gitu ya, persiapan untuk UTBK hanya mungkin menghitung beberapa hari aja nggak sampai 2 bulan lagi kan ya, 2 bulan 3 bulan. Nah, 40 harian lagi kan. Nah, makanya singkat banget waktunya, ya udah pilih-pilih aja gitu ya, seenggaknya ada bab yang menjadi andalan kalian gitu. Betul. Guys, nggak ngebleng banget gitu ya. Jadi kalau keluar langsung sikat. Yes. Keluar sikat. Yes, keluar sikat. Gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita juga akan tunjukkan hanya beberapa soal aja ya guys, yang nggak semuanya kita tunjukin dari bab 1 tuh getaran dan gelombang sampai usaha energi, karena waktunya pasti nggak cukup gitu ya. Nah, kita akan tampilkan beberapa soal asli gitu ya, memang dulu pernah ditanyakan gitu ya di tahun 2019 dan di tahun 2021. Oke Kak, spesial loh tahun 2019 sama 2021 itu ya. Guys, di masa-masa LTMPT apa namanya melaksanakan ujian itu soalnya merentang bebas Kak ya. Luas banget. Betul. Ini nih. Ini betul. Dari bawah ini. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, itu ternyata soal UTBK tahun 2019 kemudian tahun 2021 itu soalnya melebar. Maksudnya apa sih Kak melebar? Jadi gini teman-teman, soal fisika itu setelah kita riset gitu ya, ternyata memang ada yang soal simple banget, very simple. Benar gak sih? Simple banget. Nanti kita tunjukin ada soal-soal yang tinggal dikit-dikit doang keluar jawabannya. Simple banget gitu ya. Ada yang simple banget, terus ada juga yang menengah, dan ada juga yang memang kompleks banget cara menyelesaikannya. Mungkin dia bisa sampai 2 rumus, 3 rumus digabung baru selesai soal itu. Tapi teman-teman gini aja, ini kan UTBK gitu ya. Jadi waktunya sangat terbatas, soalnya banyak. Jadi ya cerdas-cerdas lah gitu ya. Utamakan aja gitu soal-soal yang memang sederhana gitu. Maka tadi Kakak bilang ada bab yang diandalkan gitu. Teman-teman belajar gerak lurus. Nah, pahami dengan baik. Belajar tentang hukum Newton, pahami dengan baik. Ya udah, nanti sekiranya nanti ada soal itu keluar, teman-teman udah langsung libas gitu. Ya, jadi kita ya udah, kalau waktunya udah mepet gini, jangan fokus ke yang susah-susah gitu ya. Cari aja yang sederhana gitu. Teman-teman prioritaskan itu dulu, karena memang soal UTBK itu kan memang banyak, jumlahnya waktunya singkat gitu. Jadi teman-teman sih idealnya sih memang ngerjain semua bener semua, idealnya harusnya gitu sih gitu ya. Tapi nggak ada sampai sekarang ya. Tapi kan logikanya, kenyataannya kan susah gitu ya, ngerjain semuanya bener semuanya, itu dewa apa kayak ya susah juga gitu kan. Jadi ya udah diprioritaskan aja gitu ya. Soal-soal yang sederhana, fokus aja di soal-soal yang sederhana. Kalau teman-teman sanggup pelajari yang menengah gitu ya, sanggup Pak, ya udah pelajari yang memang soalnya rumit-rumit, atau maksudnya bisa sampai 2 rumus 3 rumus baru selesai, seperti itu Kak Majid. Nanti kita juga akan ngasih tahu bagaimana kalau teman-teman ingin mempersiapkan UTBK, pelajarannya mempelajari Bapak aja tadi sudah ya. Terus bagaimana kita nanti strateginya ketika menghadapi soal, itu nanti deh ya. Sip. Dan hari ini, habis ini nih, kita akan tampilkan beberapa soal, guys. Dan soal ini nanti coba kalian jawab. SBLC. Soal yang bisa lu coba. Coba, itu ada pertanyaan, Kak. Kak, mungkin nggak kalau masih terbentuk tulis, berbentuk tulis, pilihannya bisa dirumuskan hingga membentuk suatu kode. Kode, Kak. Suatu kode. Oh, maksudnya dari bahasa, cuma bahasa aja gitu ya, kemudian kita membuat persamaan matematiknya gitu maksudnya kali ya? Oh bukan, ini pilihannya Kak. Pilihannya dirumuskan hingga membentuk suatu kode. Maksudnya urut gitu, habis A, B, habis B, A, habis A, B, habis B, A gitu maksudnya Kak. B, kasih tahu. Ini namanya siapa nih? B siapa? Namanya B. Tapi apakah ada yang berpola gitu jawabannya Kak? Mamanya 2020 ini kebanyakan jawabnya C itu. Apakah seperti itu sih? Nggak ada guys. Nggak ada polanya, nggak ada kodenya. Jadi kita ya benar-benar mengandalkan strategi ya, kemudian mengandalkan keilmuan. Jangan mengandalkan ilmuwan dulu gitu ya. Jadi
tadi karena soalnya banyak, waktunya singkat. Jadi strateginya pilih-pilih dulu soalnya. Gitu ya, guys. Dan ini nih ada soal yang bisa lu coba. Jadi teman-teman boleh menjawab soalnya. Nanti kita akan tampilkan dan ada timernya. Silahkan teman-teman jawab dalam rentang waktu yang disediakan. Nanti silahkan menjawabnya di kolom chat. Nah, ini soal yang sederhana ya. Coba teman-teman jawab. Tapi soal asli loh ya. Iya, ini soalnya beneran pernah keluar. Oke, 3, 2, 1, gas tuh. Silakan. Teman-teman juga boleh kirim pertanyaannya lewat kolom chat di acara ini. Oke, itu soalnya sudah muncul ya teman-teman ya di layarnya teman-teman tuh. Silahkan dikerjakan soalnya. Jawabannya boleh ditulis di kolom chat ya. Di everyone boleh, di private message ke sini ya, sekolah ini apa ya? Sekolah Bimbel Metaverse nomor 1 nanti kalian kirim ke situ. Oke. Sip, waduh, di sini sudah mulai rame nih. Oke. Iya. Tapi sebelum kita mau jawab pertanyaan ini Kak Fauzi, itu ada yang tanya tuh, Aca tuh. Kak, nanti UTBK boleh skip nomor dulu nggak Kak? Ya, skip nomor bisa, tapi skip ke pelajaran nggak bisa gitu ya. Jadi pilih-pilih tadi kakak bilang tuh. Utamakan aja soal-soal yang sederhana. Soal sederhana itu biasanya kayak mana sih? Biasanya sih soalnya ringkas gitu ya. Terus angkanya juga nggak banyak. Seperti itu ringkas. Terus kemudian kalau teman-teman baca soal, sekiranya dia, oke nanti kita kasih tips ya cara ngerjain soalnya. Nanti deh, ikuti deh sampai acara ini selesai. Nanti kita akan kasih tips. Ini kalau dibocorin sekarang langsung pada live semua. Oke, nanti kakak kasih tahu ya. Kalau ngerjain soal fisika tuh harus kayak gimana kalian. Sip, cukup sepertinya sudah 1 menit setengah. Jadi kayaknya jawabannya macam-macam nih Kak. Waduh, padahal semuanya ada. A, B, C, D, E juga ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Gimana nih Kak? Gimana nih? Kita bahas saja ya. Oke, yuk. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Mana pernyataan yang salah? Siapa dari di antara kalian yang ada yang salah jawab? Salah. Lupa baca Kak katanya. Baca salah katanya. Iya. Pada jawab yang benar ya Kak. Iya. Hati-hati yang dibaca pertanyaannya dulu. Jangan langsung baca, langsung sikat doang tuh kan. Sudah ngaku semuanya nih. Ya nggak baca salahnya. Jadi caranya adalah kalian baca dulu pertanyaannya. Pernyataan yang salah adalah baru baca pernyataan-pernyataannya gitu ya teman-teman ya. Ketawa semua. Kita coba cek dari pernyataan 1 sampai 4 mana yang salah. 1, cahaya memiliki energi. Punya energi nggak? Punya. Kan dijawab. Punya, jangan dipilih. Jangan dipilih ya. Cahaya memiliki energi, betul. Betul ya. Kalau di gelombang cahaya sebagai materi itu dituliskan oleh Planck ya. E sama dengan H kali frekuensi. Jadi bisa punya energi. 1 betul, jangan dipilih. Jangan. Siapa yang kegocek? Nomor 2, cahaya termasuk gelombang longitudinal. Betul atau salah? Salah. Pilih nomor 2. Nah. Jadi cahaya itu termasuk dalam gelombang transversal. Kalau yang longitudinal itu adalah gelombang suara, bunyi atau suara. Gelombang pegas kayak yang di selingki itu gelombang longitudinal. Cahaya ya transversal. Gitu ya. Terus nomor 3. Cahaya dapat terpolarisasi. Betul apa salah? Betul. Betul. Cahaya bisa mengalami polarisasi. Iya, bisa. Kenapa kok cahaya bisa terpolarisasi? Karena cahaya itu termasuk gelombang transversal. Ya. Jadi kalau gelombang longitudinal nggak bisa, tapi cahaya karena transversal bisa. Betul. Jangan dipilih. Jangan dipilih. Yang terakhir, Kak. Keempat, cahaya memerlukan medium untuk merambat. Betul nggak? Ya, kalau memerlukan medium, kita nggak bisa lihat matahari, guys. Cahaya itu tidak memerlukan medium dalam merambat. Kenapa? Karena cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Iya, gelombang yang nggak butuh medium. Ada medium bisa merambat, nggak ada medium bisa juga. Makanya itu kita bisa lihat matahari, guys, walaupun antara matahari ke bumi nggak ada kabelnya. Gitu. Ruang hampa ya kan, matahari dengan bumi itu ruang hampa. Ruang hampa itu nggak ada apa-apanya, nggak ada udara, nggak ada apapun. Tapi cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Itu menandakan cahaya tidak butuh medium perambatan. Oke, jadi yang salah apa tuh Kak? Yang salah jawabannya yang 2 dan 4. Opsinya yang E. Boleh deh kita scroll ke atas siapa yang revisi banyak nih. Banyak yang direvisi. Banyak yang Kak, revisi. salah baca Kak. Oke. Coba lihat paling atas di sini yang pertama kali menjawab E itu tuh sub siapa tuh sub
Sub siapa tuh namanya tuh? Subarasi. Nama kamu siapa sih? Susah amat. Subarasi, betul. Dina Farisha juga betul. Terus Almara juga betul ya. Terus ke bawah-bawahnya baru sadar kalau ada yang salah. Salah baca. Oke. Ini soal asli, guys. Ini soal asli. Rifki salah baca. Ini soal asli. Jadi kalau kalian ngelakuin ini di UTBK, fatal. Kan gampang ya dari konsepnya, maksudnya gampang tuh sederhana. Kalian nggak pakai coret-coretan rumus mana yang digunakan, enggak gitu. Tapi karena banyak salah baca ya udah banyak yang salah deh. Fatal ya. Padahal poin banget kan. Poin banget itu cuan kalau di poinnya UTBK itu cuan banget ya. Jadi sayang banget lewat ya. Itu salah satu soal sederhana yang kita temukan di UTBK. Nah, jadi teman-teman kalau nemu soal kayak gini coba kerjain dulu. Jangan cari soal-soal yang panjang terus ada angka-angkanya. Jangan cari yang itu dulu, tapi cari yang soalnya ya minimal teori-teorinya dulu lah gitu ya. Dicoba dilihat dulu, baca seperti itu ya. Nah, sip, mantap. Terus ada lagi nih, ada beberapa soal lagi yang mungkin akan kita tampilkan. Boleh kita senggol. Siap teman-teman semuanya? 1 menit dari sekarang, silahkan guys. Silahkan Kak. Oke, itu kayaknya ada yang sedikit ketutupan Kak kayaknya. Iya. Nah, sip. Sama yang nih. merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin. Apa itu? Bukan cermin datar. Lah, salah ya. Itu cermin cembung. Cermin cembung ya. Operator. Cermin cembung ya, bukan cermin datar. Sebentar guys. Ada salah teknis guys. Iya, tadi udah diganti. Iya. Cermin cembung guys ya. Cembung. Sebentar. Cembung. Oke, ya. sudah 1, 2. Sudah mulai ditampilkan ya. Nah, tuh cembung. Yang merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin. Cembung. Itu cermin. Jawab langsung. Nggak pakai rumus. Macam-macam juga jawabannya ternyata. Nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Asik ya guys ya. Enggak, pertanyaan 5 SD. Waduh, ini pertanyaan 5 SD. Wah, ini yang salah ini harus malu ini. Gak apa-apa, jawab aja. Mau benar mau salah belakangan. Yang penting kalian coba deh. Berani mencoba. Iya, betul. Dan sepertinya dalam 3, 2, 1 cukup San sepertinya. Oke. Kata Nabila, spion motor Kak. Iya. Spion motor. Banyak ya cermin cembung, banyak kita temui di kehidupan sehari-hari seperti di cermin di spionnya motor, terus di cermin yang ada di perempatan itu ya Kak ya? Bisa. Itu. Ya kalau kalian mau belokan yang tajam, tikungan tajam gitu kan. Nah, itu tuh ada tuh yang cerminnya yang di atas itu pojokan. Kadang ada juga yang iseng dipegang tuh cermin atau bukan kan? Siapa yang saran? Itu cermin atau bukan dipegang. Nah, baru tahu akhirnya. Jadi cermin cembung itu sifatnya yang pertama kita kan bisa lihat. Berarti kalau kita bisa ngelihat berarti sifatnya maya. Kalau nyata nggak bisa dilihat secara langsung guys. Tapi kalau maya bisa kita lihat secara langsung. Langsung bisa kita lihat ya. Yes. Siapa yang nggak bisa lihat bayangannya di cermin? Ngaku kalian. Serem kalau nggak bisa kelihatan bayangannya. Sama seperti kalian berhias gitu kan, bayangan kalian ada di belakang cermin, itu bayangan maya. Jadi kalau kelihatan bayangannya maya. Bahaya kalau kalian bercermin. Kalau ada bayangan yang nyata, Kakak sarankan kabur. Penampakan guys. Bayangan nyata gitu ya, tiba-tiba muncul. Kalian berhias ada nyata di samping kalian, kabur. Oke ya. Terus selain maya, kepalanya di atas kan, kakinya di bawah kan, berarti tegak. Nah, tegak. Jadi ya kalau dia kata kunci biasanya satu optik ya. Maya itu tegak, nyata itu terbalik. Jadi kalau sudah kelihatan maya pasti tegak. Maya tegak dan terbalik. Dan yang terakhir gimana? Maya tegak dan diperkecil. Yeah. Banyak yang bilang diperbesar kayaknya. Banyak yang bilang diperbesar ya. Nah, jadi kalau cermin cembung itu hanya bisa menghasilkan satu jenis bayangan saja, yaitu maya, tegak, diperkecil. Beda dengan cermin cekung ya Kak Majid. Gimana Kak? Kalau cermin cekung, sifat bayangannya itu mengikuti posisi bendanya. Jadi kalau bendanya posisinya beda, sifat bayangannya juga beda. Jadi macam-macam, bisa maya, bisa nyata, bisa tegak, bisa terbalik. Ya, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Jadi kalau cermin cekung kemungkinannya bisa banyak ya. Tapi kalau cermin cembung ya cuma satu jenis bayangan. Gitu. Udah, nggak pakai rumus apa-apa. Langsung jawabannya yang iya. Kak,
bayangan nyata itu yang seperti apa Kak katanya B ini? Gimana tuh jawabnya? Ya, bayangan nyata itu ya salah satu cirinya bayangannya itu bisa ditangkap. Ditangkap pakai apa sih? Maksudnya ditangkap oleh media. Medianya itu bisa tembok, bisa layar. Teman-teman gini deh, pernah kayak nobar bola gitu kan, Piala Dunia nih nanti gitu. Nah, teman-teman bawa infocus tuh, infocus setel deh, coba di lapangan. Teman-teman nggak bawa layar gitu ya, setel infocusnya, gitu ya? langsung nyalakan infocusnya. Bisa nonton nggak di situ langsung? Bisa Nonton nggak? apa? Nonton lampu. Iya, nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Nah, kalian butuh layar. Layarnya itu sebagai penangkap bayangan. Jadi bayangan yang dihasilkan oleh proyektor itu, infocus itu nyata. Jadi dia harus ditangkap. Ada media penangkapnya, yaitu layar. Bisa ke layar, bisa ke tembok gitu guys. Makanya itu bayangan nyata. Beneran ada, nyata itu ada. Tapi kalau maya, ya nggak ada. Sejatinya memang dia tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau kata kunci untuk bayangan nyata itu biasanya ada layar di soalnya itu ditangkap oleh layar itu berarti bayangan nyata. Butuh layar, butuh tembok apapun. Gitu. Itu namanya bayangan nyata. Kebayang ya teman-teman ya. Ini juga soal kita temukan di UTBK tahun 2019 nih. Iya, tahun 2019. Asik ya Bang ya. Siapa aja nih yang benar nih? Kayaknya sudah banyak yang benar ya tadi di awal ya, walaupun macam-macam juga jawabannya. Jadi kalau yang di sini diperkecil Maya Tegak itu jawabannya yang E, guys. Yang E. Lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Iya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Ini termasuk dalam bab apa ini Kak ini? Ini masuk dalam bab optik fisis. Geometri. Optik geometri. Salah. Optik geometri termasuk juga yang sering yang kita juga rekomendasiin buat teman-teman pelajari. Terutama mempelajari sifat bayangannya. Langsung sikat aja. Ya, jadi kalau optik geometri kalian belajar cermin, belajar lensa. Beda dengan optik fisis, kalian belajar interferensi, difraksi, dan sebagainya. Gitu ya. Sip, mantap. Ada lagi nih kayaknya nih soal yang mau kita tanggung buat kalian. 3, 2, 1, just. Wah, soal hitungan Kak. Waduh, soal hitungan. Boleh. Silakan teman-teman. Kita bacain dulu deh, nggak apa-apa. Gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 2 detik adalah berapa meter per detik, guys? A. 2 detik. 2 detik. Itu harusnya 2 meter per detik ya harusnya ya. 2 meter per detik. B 2,7, C 3,0, D 3,3, E 4,0. Sudah mulai banyak yang ngisi jawabannya nih. Boleh. Tulis di kolom chat. Langsung. Tulis di kolom chat. Boleh. Kok kompak sih nih? Kayaknya mereka lebih suka yang ada angka-angkanya deh. Teori ngejebak Kak. Teori ngejebak. Ini nih Kak, teman-teman yang mungkin tipikalnya kalau sudah kelihatan angka langsung ngambis, itu mungkin akan tersesat banyak di UTBK tahun 2019. Jadi di UTBK tahun 2019 guys, FYI aja ya, itu banyak banget soal yang nggak ada angkanya. Iya, betul. Pakai variabel. Variabel. Jadi begitu nggak ada angkanya, pada nangis semua. Padahal belum tentu yang variabel lebih sulit daripada yang angka. Iya. Gitu ya. Kadang yang variabel itu ya lebih mudah. Kalian nggak perlu ngitung. Cuma huruf kali huruf, huruf bagi huruf gitu aja. Oke. Kayaknya sudah saling sepakat aja ya kayaknya ini Kak ya. Boleh Kak Fauzi mungkin sambil coret-coret Kak Fauzi. Ini udah selesai waktunya Kak, teman-teman. Sudah, kayaknya udah cukup ya. Sama semua jawabannya. Oke, kita bahas nih teman-teman nih. Wait. Ini ngitung kan ya? Nggak copy paste temennya kan ya? Copy paste. Ada nulis copy paste gak Kak? Oke. Boleh, silakan kamera ke sini. Ayo kita lihat ya teman-teman. Di sana dikatakan gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik ya. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 2 detik adalah berapa? Ya, teman-teman perhatikan nih konsepnya. Kalau ditanya kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata itu adalah hasil bagi antara apa, teman-teman? Iya, perpindahan dibagi selang waktu atau waktu tempuh, boleh gitu ya. Yes. Jadi perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu apa sih? Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Perubahan posisi, lihat awalnya, lihat akhirnya gitu aja. Oke, kita lihat ya. Awalnya di posisi ya saat T sama dengan 0. Posisinya itu di X sama dengan 2. Kemudian saat di T sama dengan 2 detik, ya posisi akhirnya di
6. Ya, jadi awalnya di 2 meter di meter kedua atau di detik keduanya di meter ke-6. Sehingga perpindahannya berapa, Kak? Ya udah, perpindahan itu lihat akhirnya dan awalnya. 6 Betul. kurangi 2. Udah gitu akhir aja. kurang awal. Udah Gitu selesai? ya? Belum selesai. 6 dikurang 2. Kemudian dibagi waktu tempuhnya dari 0 sampai 2 detik. Ya udah, jadi 2 detik. Ya udah, 6 kurang 2, 4. 4 bagi 2, 2. Satuannya meter per detik. Yes. Guys, nggak keringetan guys. Nggak keringetan. Ini soal asli guys. Soal asli UTBK tahun berapa ini? 2021. Waduh, asik ya soalnya ya. Teman-teman tuh heran ya kalau fisika gampang pada heran. Ini bener gak sih gitu kan. Giliran dikasih soal mudah, ini bener gak sih. Giliran susah, baru nih Kak fisika nih. Jadi kalau ada soal sederhana, ya udah yakin aja gitu kan. Ya udah ini juga fisika. Jadi fisika itu nggak mesti harus rumit, jelimet, rumusnya bertingkat-tingkat. Gitu ya. Jadi ya yang tadi Kakak bilang di awal, UTBK itu soalnya melebar. Ada yang sederhana banget. Kayak tadi tuh teman-teman udah coba kan, sederhana banget sampai menengah. Ada juga sih kalau mau cari yang sulit-sulit juga ada gitu. Cuma nggak usah fokus di sulit-sulit, ya udah fokus aja yang sederhana, ringkas sampai menengah. Kalau memang teman-teman sanggup kuat gitu ya waktunya. Oke. Kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Bedakan ada kecepatan rata-rata, ada kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata itu adalah hasil bagi antara jarak dengan waktu. Beda ya, jarak dengan waktu. Kalau jarak itu panjang lintasan total. Kemudian kalau perpindahan tuh beda banget. Tadi lihat posisi awal dan akhirnya aja seperti itu. Bedanya lagi perpindahan besaran vektor. Kalau jarak besaran skalar. Kalau vektor jelas ada plus minnya. Arahnya diperhatikan. Tapi kalau besaran skalar itu nggak ada arahnya, semuanya nilainya positif. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Yang A ya, sip, mantap. Ada yang jawab C, mungkin belum dikurangi posisi awal kayaknya. Iya, stepnya masih kurang sedikit, tapi tetap salah. Dari Walfa, Kak, kalau kelajuan rata-ratanya gimana? Ini kelajuan. Oh iya, sudah ya. Ini kecepatan sih. Oh sorry, iya ini kecepatan. Kalau kelajuan rata-rata tadi guys, dia jarak dibagi waktu. Untuk soal ini sih kebetulan sama. Kebetulan sama. Untuk soal ini dia jaraknya dengan perpindahannya sama gitu ya. Jadi jarak sama perpindahan itu sama kalau sepanjang geraknya itu tidak ada perubahan arah. Jadi kebetulan di soal ini kan dia ke kanan atas terus ya, perpindahannya ya. Berarti karena arahnya sama, jarak sama perpindahan sama, jadinya kecepatan rata-rata sama kelajuan rata-rata sama. Iya. Gitu. Oke. Terus nanti kalau mau beda gimana Kak? Kalau mau beda nanti ikuti terus live class di sekolah. Gitu. Nanti bisa dibedain tuh lebih jelas mana kelajuan rata-rata, mana kecepatan rata-ratanya. Gitu. Jangan khawatir, soalnya makin lama makin asik. Yes, betul banget. Oke, dari Rifki, kalau yang hitung luas di bawah kurva itu soalnya yang kayak gimana, Kak? Kalau yang kita mencari perpindahan untuk luas di bawah kurva itu, kalau fokus ke slide-nya ya guys ya. Di situ nanti ada grafik. Nah, di mana grafiknya ini kita harus waspadai itu grafik apa dulu. Jangan langsung asal hitung aja ya, harus dilihat minimal kalian tahu itu grafiknya sumbu apa terhadap sumbu apa. Ya. Nah, jadi kalau di soal yang ini diperlihatkan oleh grafik posisi terhadap waktu. Jadi kalau ingin mencari perpindahannya, ya sudah selisih antara posisi awal sama akhir aja. Kan sudah grafik posisi soalnya. Yes. Tapi kalau beberapa soal SBMPTN ya Kak kita temui ya, itu soalnya pakai grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kecepatan baru kita cari luas di bawah grafik untuk menentukan jarak atau perpindahan. Iya, betul. Jadi benar-benar sebelum dieksekusi guys, hati-hati sama grafik ya. Perhatikan itu sumbu X dan Y-nya. Jangan langsung hitung luas-luas. Kalau teman-teman hitung luas nggak ada maknanya teman-teman. Apa Kak? Ini luasnya ini. Nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya ya. Jadi matematika penting, tapi fisika itu lebih penting juga. Gitu. Oke ya teman-teman. Ada soal lagi mungkin yang mau dicoba? Boleh nih Kakak juga sediakan ada
satu soal buat kalian nih. Nanti angkanya lebih asik lagi. Oke, waktunya 1 menit. Ini sudah mulai ada angka-angkanya ya. Nggak usah khawatir. Digeser, Nggak usah khawatir untuk angka-angkanya. Silahkan buat teman-teman kerjakan dalam waktu 1 menit. 3, 2, 1, gas. 1 menit. Tuh. Simpangan getar gelombang diberikan oleh persamaan Y sama dengan 0,3 cos 2T dikurangi X ditambah Pi per 6. Waduh, itu kalau sudah mulai lihat angka langsung mental block ini. Apaan ini? Ngedon. Dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Wah, pernyataan yang benar untuk gelombang tersebut. A. Periode simpangannya adalah pi detik. B. Kecepatan awal simpangannya adalah 0,3 meter per detik. C. Frekuensi simpangannya pi hertz. B. Gelombang merambat dipercepat. E. Laju perubahan simpangannya adalah V sama dengan 0,6 sin 2T tambah Pi per 6. Wih, udah banyak yang ngejawab aja nih. Waduh, kompak. Luar biasa. Kayaknya jawabannya mirip-mirip. Oh, ada yang jawabnya di everyone ya. Aku cocok buat kamu ya. Sambil dihitung-hitung teman-teman, sambil dihitung-hitung ya. Jangan terperdaya oleh teman-teman ya. Percaya kepada diri kalian sendiri ya. Oke. Terus mana nih kompak nih? Kok udah pada sepakat ini? Ini kayaknya sekali nyoba langsung bener ya. Ini udah ngitung apa belum nih? Kok langsung cepet semuanya? Langsung kayak pasti jangan-jangan. Mulai ada yang berbeda Kang Majid. Oke, nggak apa. Berbeda itu baik ya. Berbeda itu indah. Berbeda itu indah. Tapi kalau berbeda dengan kunci jawaban nggak indah. Jangan. Kalau ngejar soal TPK, ya harus sama seperti kunci jawabannya. Oke, sudah lewat beberapa detik. Oke, sip. Nah, dari sini kalau kita lihat nih dari persamaan gelombang itu kita harus nyari satu-satu. Harus nyari satu-satu dan memang kita harus ngecekin dari pernyataan awal sampai pernyataan akhir. Memang harus dicek ya. Memang harus dicek satu-satu dan kita harus juga ngecek ya untuk opsi-opsi yang ini. Yes. Sepertinya cukup Kang Majid. Oke. Waktunya. Langsung kita kerjain aja nih. Oke. Libas. Libas ya. Hapus. Kalau katanya Kak Muhammad gini, sikat. Sikat gigi. Okay. Sikat gigi gitu ya. Oke, jadi di sini kita dapat sebuah persamaan gelombang, guys. Maka kalian harus memperhatikan dulu persamaan gelombangnya ya. 0,3 cos berapa tuh? 2T min X. 2T minus X plus Pi per 6. Nah, gitu ya. Maka dari sini kita ngecek dari pernyataan A sampai pernyataan E yang mana yang betul. Nah, sekarang ditanya yang betul ya. Jangan kegocek sama soal yang tadi. Pernyataan yang salah. Hati-hati. Oke, A, periode simpangan adalah sebesar pi detik. Maka dari sini gimana cara nyari periode? Maka teman-teman perlu memperhatikan ada beberapa besaran yang sudah kalian temui dari persamaan gelombangnya. Mulai dari depan sini ada amplitudo kan? Ada amplitudo. Terus yang nempel dengan T namanya omega. Gitu ya. Terus yang nempel dengan X namanya K. Dan yang nggak ada variabelnya X maupun T itu adalah theta. Biasanya kita sebut sebagai theta 0 gitu ya. Maka periode ya. Wah, periode itu adanya di omega. Betul banget yang diomongkan sama yang namanya B gitu. Jadi omeganya itu menyimpan nilai 2pi per T gitu, teman-teman. Sehingga di sini omeganya udah tahu kelihatan angkanya berapa? 2. Ingat ya, omega itu yang nempel sama T. Berarti yang nempel dengan T itu yang menjadi omega itu yang ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Berarti nilainya 2. Udah, maka coret-coret. Iya, berarti T-nya berapa? Pi detik. Jawabannya yang A. Selesai, guys. Udah gitu ya, teman-teman ya. Dan kalau sudah tahu periode, teman-teman bisa langsung tahu frekuensi. Itulah mengapa nanti poin C salah. Gitu ya. Kenapa? Karena periode itu adalah 1 per F. Frekuensi. Nah, 1 per frekuensi. Sehingga kalau periode itu nilainya pi, maka frekuensinya nilainya 1 per pi, satuannya hertz. Gitu ya. Jadi yang C salah. Kalau kalian ngecek dari A, B, C, D, E, harusnya semuanya salah. Kan yang benar A. Iya. Atau mau dicek salah satu mungkin Kak ya? Boleh. Yang dicek misalkan yang apa nih? Yang B Kak, coba. Yang B, kecepatan awal simpangan adalah 0,3 meter per detik. Oh, kalau kecepatan awal simpangan berarti kita harus ke poin E dulu ya. Ke poin E dulu untuk mencari laju perubahan simpangan atau kecepatannya dulu ya.
Tuh katanya B, andaikan setiap tahun soalnya seperti ini. Ya, kakak cuma bilang amin doang ya. Amin, moga-moga soalnya kayak gini. Iya, bahagia. Bahagia ya. Kalau ingin dicari kecepatannya gimana? Kalau cari kecepatan berarti kita harus turunkan persamaan simpangannya. Sehingga kalau kita turunkan seperti biasa, turunan dari fungsi cos itu adalah minus sin. Nah, jadi minus dari 0,3 sin. Kemudian ini ya, ditulis ulang ya. 2T dikurang X tambah Pi per 6. Tapi hati-hati. Yang diturunkan bukan cuma sin cosnya, tapi juga turunan dalamnya. Ini kan bisa kita turunkan terhadap T ya. Sehingga nilainya adalah 2. Maka ini kalau kita kalikan guys, maka hasilnya adalah minus 0,6 sin 2T minus X ditambah Pi per 6. Inilah yang menyebabkan poin E salah. Laju perubahan simpangan adalah V 0,6 sin. Nggak ada minusnya yang pertama. Nggak ada minusnya ya. Di sini positif. Nah, maka selanjutnya di sini ada X, tapi di situ nggak ada. Nah, harus ada X loh ya. X-nya tetap harus ditulis. Gitu ya. Terus selain itu, kalau kita sudah tahu poin E seperti ini salah, maka poin B juga salah. Kecepatan awal simpangan adalah 0,3. Taunya dari mana? Kita bisa masukkan saat T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga kecepatannya berapa? Minus 0,6 sin. X-nya 0. 0. X-nya 0. 0. Tinggal Pi per 6. Pi itu berapa derajat? 180. 180 bagi 6, sin 30. 30. Berarti sin 30 nilainya setengah kan? Yes. Berarti hasilnya adalah minus 0,3 meter per detik. Yang salah apa? Tandanya gitu ya teman-teman ya. Jadi plus dan minus itu berarti banget. Kalau kalian ngerasa nomor B itu betul, hati-hati ada minusnya. Iya, jadi kecepatan itu berbeda ya. Kecepatan itu besaran vektor. Jadi plus minusnya itu ngaruh banget. Plus misalkan gelombangnya ke kanan misalkan gitu ya. Min berarti dia ke kiri. Gitu ya. Atau dia plus ke atas berarti yang ke bawah minus. Betul, mantap. Gitu ya, sip. Ya, soal-soal yang kita temui di UTBK juga macam-macam ya guys ya. Andaikan setiap tahun soalnya seperti ini. Nah, ini soalnya beneran ya, bukan kita ngarang-ngarang. Jadi di sini kita mau menyemangati teman-teman gitu. Jadi begitu nanti UTBK itu jangan hopeless dulu dengan fisika, jangan gimana ya, pas pelajaran fisikanya udah pasti susah. Enggak, UTBK itu melebar, ada yang sederhana, simpel banget, ya menengah juga ada, mau sulit juga ada gitu. Jadi ya udah semangat teman-teman gitu ya. Prioritaskan nih soal-soal yang simpel kayak gini. Itu kan teman-teman poin banget ya. Betul Kak Majid? Betul, dan pokoknya utamanya itu ya teman-teman ya. Teman-teman harus memperhatikan dengan baik soal-soal yang ada dalam waktu itu. Jangan terfokus di soal-soal secara urut. Nah, bahaya. Melihat soal fisika panjang gitu, rumusnya angkanya banyak, udah deh. Terus ngutak-ngatik satu soal itu udah habis 10 menit, guys. Nah, udah nanti soal-soal belakang jangan-jangan di belakang-belakang ada soal-soal soal-soal bonus. Dari acak pas belajar itu mudah Kak gitu ya fisika, tapi pas ngerjain soalnya memang seperti itu kok ya. Kalian utamakan pengalaman-pengalaman sepanjang belajar aja, nikmati prosesnya teman-teman. Kalau kita ngerjain soal fisika ya udah nikmati prosesnya, mau salah nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya jatuh gitu, bukan seberapa kali kalian jatuhnya, tapi seberapa kali kalian bangkit dari jatuh. Aduh, soal itu. Catat guys, catat. Baru ngapalin ya Majid tadi. Bisa aja hafalannya. Gitu ya guys ya. Dan kita mungkin ada satu soal lagi nih untuk soal ada beberapa soal juga. Soalnya cuma 15 menit tadi. Oh iya, satu soal ini nggak apa deh Kak. Tipsnya. Langsung tips aja. Langsung tips aja deh. Soalnya kan 15 menit lagi. Ya dah. Oke. Sip. Jadi mungkin soalnya ada 2 soal lagi yang pengen kita tampilin di sini, tapi mungkin karena waktu ya, jadi kita akan langsung ke tips-tips aja ya teman-teman ya, buat teman-teman mempersiapkan UTBK-nya kali ya. Oke, boleh kita next dulu kakak host. Oke, ke slide berikutnya lagi. Nah, sip. Nah, kita akan fokus ke persiapan kita menuju ke UTBK nih. Jadi masih ada 40-an hari, 40-an berapa ya? 40-an hari lah pokoknya ya. Teman-teman bisa mempersiapkan strateginya. Strategi yang pertama Kak,
Yang pertama, pelajari konsep dasar pada materi prasyarat. Maksudnya apa sih Kak prasyarat? Jadi materi-materi yang dasar nggak butuh syarat materi ini harus dipahami dulu, enggak gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gerak lurus. Gerak lurus. Nah, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, GLB, GLBP itu udah pelajari, itu dasar banget gitu. Nggak ada materi sebelum itu. Jadi kalau teman-teman kayak belajar hukum Newton misalkan, hukum Newton itu dasarnya kalau mau paham ya kalian harus paham GLB, GLBB gitu ya. GLB, GLBB itu harus sudah paham. Jadi enak belajar hukum Newtonnya. Terus kalau kalian mau belajar termodinamika, teman-teman harus paham tentang teori kinetik gasnya gitu. Betul. Jadi kita nyebut teori kinetik gas, gerak lurus itu kayak materi dasar. Jadi pahami baik-baik sehingga kalau itu paham materi yang bersyarat itu juga gampang dipelajarinya. Gitu Kak. Betul. Materi Terus prasyarat. kalau teman-teman sudah bisa mempelajari materi prasyaratnya, itu teman-teman juga mudah dalam belajar materi berikutnya gitu ya teman-teman ya. Contohnya tadi termodinamika itu sering banget keluar. Termodinamika sering banget, Kak Majid udah riset hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun keluar ya, termasuk di UTBK yang kemarin juga ada soal termodinamika. Tapi ya gitu, termodinamika itu nggak bisa kalau nggak paham teori kinetik gas. Kalau apa ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba kalian belajar termodinamika, ya itu cukup berat gitu ya. Dasarnya teori kinetik gas, pahami dengan baik, baru deh paham lancar deh teori termodinamikanya. Kata Wafa itu juga optik. Wafa hati-hati ya, optik itu ada 3 di yang kalian pelajari. Ada optika geometri, ada alat optik, ada optika fisis. Yang materi dasar yang mana Kak? Nah, kalau yang paling dasar itu kita belajar tentang cerminnya, lensanya, yaitu di optik geometri. Nah, makanya tadi kita menyarankan ke kalian ya tadi ya, masih ingat ya tadi ya, mungkin ada yang screenshot juga. Optika geometri termasuk yang kami rekomendasikan karena itu materi dasar. Jadi nanti seandainya kalian paham optika geometri, kemudian kalian lanjut alat optik, teman-teman sudah kalian belajar mikroskop, loop, kacamata, apalagi biasanya teropong bintang dan sebagainya gitu ya. Ya itu dasarnya adalah lensa, pembiasan dan sebagainya. Jadi harus pahami materi sebelum itu. Jadi kan ya kalian belajar ngulang lagi gitu. Jadi dasarnya dulu deh, prasyaratnya dulu deh diutamain. Contohnya tadi GLB, kemudian apalagi Kak? Gelombang juga ya. Gelombang juga itu merupakan dasar ya. Gelombang itu kan dasar banget ya. Nanti gelombang itu bisa dibawa ke gelombang mekanik. Gelombang gelombang super posisi stasioner. Terus gelombang bunyi. Jadi gelombang bisa dibawa kemana-mana juga. Kalian kalau paham gelombang, mau dibawa ke yang lain-lain, kalian paham gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kemudian yang nomor 2, pelajari materi yang sering keluar. Tadi sudah ditulis ya tadi ya materi yang sering keluar tadi ya. Nanti ini juga ada rekamannya bakal dikasih gitu. Ingat-ingat aja teman-teman gitu kan. Materi yang sering keluar selama 2 tahun terakhir ini berdasarkan UTBK atau 10 tahun terakhir dari kalian kelas 2 SD men. Udah di riset sama Kak Majid. Oke. Gitu ya guys ya. Jadi teman-teman benar-benar harus mewaspadai materi-materi yang sering keluar ya, karena sudah sering keluar di 10 tahun ke belakang ya. Berarti peluang untuk keluarnya juga gede. Walaupun itu juga nggak memastikan itu pasti keluar, enggak. Ya. Kita tidak memastikan apapun. Kita tidak ada senggol-senggolan sama panitia ya. Mohon maaf siapa yang kedip-kedip tadi ya. Kita nggak ada senggol-senggolan sama panitia LTMPT. Kita sendiri nggak tahu pastinya tahun ini soal keluar kayak apa, kita nggak tahu gitu ya. Cuma kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya gitu aja. Materinya kemarin-kemarin tuh ini aja gitu. Persisnya kayak apa? Gak ada yang tahu. Jadi awas kalau kalian nuduh kami berdoa guys, awas kamu. Berdoa guys. Ya. Jadi mudah-mudahan soalnya kayak gini terus gitu ya. Soalnya sederhana sehingga kalian bisa masuk PTN yang kalian favoritkan. Lanjut, waspadai soal antar lingkup Waspadai soal antar lingkup itu maksudnya antar bab ya. Jadi soal fisika itu sering juga nih antara gerak lurus nyambung ke energi ya, bab usaha itu kan kalau beda bab ya, beda gerak itu bab gerak lurus dengan bab usaha. Kadang energi potensial jadi kalor gitu ya. Ada balokan es gitu gerak tahu-tahu mencair. Nah itu kan 2 bab sebenarnya teman-teman. Jadi rumus-rumusnya juga gabung-gabung jadinya. Nah itu kalau teman-teman istilahnya ya belajar menggabungkan dua rumus itu ya, kalau nggak terbiasa cukup kompleks nanti gitu. Jadi
kalau kakak sarankan sih kalau yang untuk antar lingkup ini jangan dulu kerjain, jangan gitu ya. Yang sederhana aja dulu. Cara cara ngetahuinya gimana ya kayak gitu. Dia tiba-tiba berbicara listrik. Kok tiba-tiba dia belajar yang ditanya adalah kalornya gitu misalkan dan seterusnya. Pertama dia ngomong energi potensial kok berubah jadi kalor. Ya, dan seterusnya. Pokoknya ya beda banget dah. Nah, teman-teman juga jangan langsung ditinggal juga mamanya pas live class gitu ya. Ada soal kayak gini, Kak, skip Kak. Jangan juga ya. Jadi, kalau ada soal-soal antar lingkup seperti ini, teman-teman pahami dulu konsepnya. Pahami dulu konsepnya. Misal ketika kita berbicara kalor, oh, perumusan kalor itu yang ini. Oh, ketika kita berbicara gerak, konsepnya yang ini. Nanti kalian temukan tuh linknya. Temukan jembatannya ketika membahas dari kalor menuju ke gerak itu kayak gimana. Temukan itu. Itu yang seandainya nanti ada soal yang seperti itu juga keluar, itu juga teman-teman perlu mencari jembatan-jembatannya itu. Mencari jembatannya gitu ya. Kalau nggak biasa itu cukup menyulitkan kalian. Makanya kakak bilang waspadai gitu ya. Kalau nggak biasa nih gitu ya cari yang simple-simple. Bukannya nggak dikerjain Kak. Wah, enggak juga gitu. Kalau teman-teman paham dua konsepnya, dua babnya, gabungin caranya gimana, rumus apa yang bisa digabungin, it's okay, kerjain. Kalau bisa kenapa enggak kan? Iya. Gitu. Itu level kalian udah lebih tinggi dari yang lain berarti. Dan yang terakhir Kak, waspadai soal dengan variabel. Soal dengan variabel itu nggak ada angkanya. Tapi teman-teman konsepnya sama persis, cuma nggak dihitung doang. Cuma nggak dihitung aja, nggak masukin angka. Dan kalian jangan mental blocking ya. Rata-rata ketika opsinya itu bukan angka, huruf semua. A kuadrat per gitu. Kayaknya rumit banget gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang sederhana. Tapi memang harus diwaspadai gitu ya. Kalau ya intinya sih harus konsepnya dipegang terus sering gitu ya, sering berhadapan dengan soal-soal yang kayak gini. Kalau nggak sering ya jangan diprioritaskan dulu gitu ya teman-teman. Iya. Nah ini adalah persiapannya ya. Jadi sepanjang nanti menuju ke UTBK teman-teman belajar itu nanti materinya sudah jelas apa yang akan kalian pelajari. Misalkan kalian tinggal 30 hari, udah saya mau fokus di bab-bab ini, latihan soal seperti ini. Begitu nanti ada tryout, utamakan soal-soal yang seperti ini. Itu udah ada gambaran kan, semangat kan. Tadi udah dikasih tahu soal-soal fisikanya, ternyata enggak semuanya susah. Enggak semuanya. Jadi biar kalian itu semangat, jangan langsung begitu buka pas pelajaran fisika belum ngeblank. Enggak, tetap tenang, tetap fokus. Ya gitu ya. Yes. Terus, nah satu lagi kita ada juga tips buat kalian saat UTBK nanti ya. Ada juga. Mungkin bisa kita senggol Kak materinya set. Nah, jadi ketika nanti di UTBK guys, ini yang harus kalian lakukan. Bener-bener yang harus kalian lakukan nih. Dan ini mungkin juga semua bab juga, semua mapel juga seperti ini ya Kak ya. Ini teknis ya guys. Ini teknis gitu ya. Di sini kita nggak ngasih tahu cara belajar gimana. Enggak, ini yang dilakukan saat hari H-nya gitu ya. Oke, yang pertama Kak Majid, scanning soal maksudnya. Di menit pertama. Jadi jangan langsung ngelihat soal langsung dikerjain, jangan. Jangan ya. Lihat soal dari mulai nomor 1 sampai nomor terakhir ya 1 menit awal lah ya, atau maksimal 2 menit kalau seandainya soalnya ada 20-an. Jadi benar-benar nanti teman-teman lihat timernya. Ada timernya di situ ya, Nisa ya, ada timernya. Entah nanti posnya di mana, countdown. Countdown banget ya, hitung mundurnya ada. Jadi nanti teman-teman manfaatkan waktu awal, kan waktu awal kan masih renggang ya. Jadi waktu awal itu teman-teman baca dulu soalnya. Jadi lihat soal pertama, oh gini, kayaknya skip deh. Soal nomor 2, skip ya, skip doang. Habis kalau dikerjain. Jadi dibaca dulu soalnya ya dari awal sampai akhir. Nanti kalian akan mungkin menemukan soal-soal yang kayak tadi. Soal-soal kayak tadi itu soalnya cukup dalam beberapa detik sudah selesai, dan itu yang harus kalian kerjakan dulu. Jadi poin nomor 2 apa Kak? Kerjakan soal yang sederhana terlebih dahulu. Biasanya meskipun nggak umum gitu ya, biasanya sih soalnya itu singkat-singkat. Kayak tadi tuh cuma 1 kalimat sebaris itu udah bisa kita pastikan itu sederhana gitu ya. Beda dengan soal yang berbaris-baris banyak, paragraf kayak bahasa Indonesia gitu terus angkanya banyak. Nah, itu sih hampir meskipun nggak semuanya itu udah dipastikan ribet. Cari yang sederhana dulu, angkanya yang sedikit atau kalimat pertanyaannya singkat-singkat gitu ya.
Ada kok di fisika. Tadi udah kita buktikan ya, Iya. sederhana. Sederhana itu berarti pengerjaannya singkat ya teman-teman ya, nggak butuh waktu banyak. Tapi ada juga yang pengerjaannya butuh beberapa step dalam mengerjakannya gitu ya. Terus Kak, Yang nomor ketiga 3. mulai dengan menandai keywords dan informasi yang diketahui pada soal. Jadi teman-teman sebelum ngerjain soal fisika itu ya udah ditulis misalkan benda mula-mula diam. Oh, berarti kan di pikiran kalian mula-mula diam itu berarti kecepatan awalnya 0. Berarti teman-teman harus pandai tuh tulis, oh berarti dia diketahui V0-nya sama dengan 0. Kemudian berakhir dengan kecepatan 10 meter per detik. Oh, berarti itu kecepatan akhirnya VT. Itu tulis gitu data-data apa yang diketahui, teman-teman tulis. Nah, nanti kalau udah ditulis, nah baru deh lihat pertanyaannya itu dia pertanyaannya menyatakan apa. Teman-teman gunakan persamaan yang memang diketahui data-datanya gitu ya. Betul. Itu Jadi namanya menandai. dan keyword itu penting banget soalnya nggak semua keyword itu ditulis dalam angka. Contohnya tadi ya berhenti. Itu namanya harus ditulis V0 tersirat Kak Majid. Iya, Ada tersurat, ada tersirat. Aduh, kayak sesuatu kan. Jadi benar-benar ada data-data itu yang bentuknya dalam kalimat itu harus kalian garis bawahi. Nggak bisa sih kalau digaris bawahi di layar. Tapi kalian tandai gitu ya teman-teman ya, keyword-keyword itu yang nanti akan menunjukkan persamaan-persamaan apa yang kalian gunakan gitu ya. Dan yang terakhir Kak. Yang terakhir hindari soal antar lingkup terlebih dahulu. Jadi ya tadi Kakak bilang pada soal dia sampai bahkan nggak cuma 2 bab, bisa 3 bab digabung gitu. Ada soal rumusnya itu rumus nyambung-nyambungin 3 bab itu kan ribet gitu ya. Kalau nggak biasa jangan deh gitu ya. Itu hindari aja dulu, cari yang simpel-simpel gitu. Kerjain yang simpel-simpel dulu. Nanti kalau yang simpel-simpel sudah selesai, masih ada waktu banyak, kerjain deh itu ya. Oke, ini teknis ya guys. Ya layaknya kayak kemarin tuh perlombaan MotoGP. Iya, kan pembalap itu nggak langsung ini kan, nggak langsung balapan, langsung. Tapi kan mereka ada sesi latihannya dulu. Dia harus tahu tuh tracknya. Oh, di belokannya tajam banget. Oh, ini rada nanjak dan sebagainya gitu kan. Jadi nanti pas saatnya lomba dia udah tahu medannya, istilahnya gitu teman-teman. Sama seperti kalian UTBK ini. Jadi pahami dulu medannya seperti apa gitu ya. Ini soal fisika, teknisnya pelajari dengan baik. Yes, Kak. Nanti timernya per mapel atau gimana? Waduh, iya kali ya. Jadi setiap subtes itu ada timernya. Dan setiap timer itu selesai langsung menuju ke subtes berikutnya, nggak bisa balik. Nggak bisa. Jadi benar-benar kalian harus aware banget sama waktu. Jadi benar-benar ya, kalian manfaatkan waktu awal untuk scanning. Terus cari soal-soal yang sederhana, kerjain dulu. Kalau masih ada sisa waktu, kerjain soal-soal yang mungkin rumit. Dan jangan sampai kalau waktunya habis, masih ada yang kosong. Kalau udah menit-menit terakhir, tapi ini jangan dari awal ya. Jangan dari awal. Dari kamu urus itu udah nulis Kak, hitung kancing aja Kak. Dari menit awal udah ngitung kancing, udah nembak. Oh guys, hancur nilai kalian guys. Bagaimanapun juga UTBK bukan kejuaraan menembak. Iya. UTBK itu bukan kejuaraan menembak. Jadi ya udah ilmunya dulu kalian harus kuasai, teorinya dulu gitu ya. Ajarin tips nembak. Waduh, tips nembak. Kalau nembak teman-teman juga bisa ya. Kalau Kakak biasa ditembak sih. Aduh. Ampun guys, ampun. Tips nembak Kak gimana tuh Kak? Tips nembak Kak. Gimana tuh Kak ditembak kayak gitu tuh Kak? Tips nembak. Ya ini teknis di akhir menit aja ya guys ya. Nah, cara walaupun nembak itu sebenarnya kalaupun nembak jangan brutal banget. Teman-teman bisa menyeleksi dulu ya. Pikirin dikit-dikit juga gitu ya. Mana sekiranya yang nggak mungkin dari 5 opsi, mana nih yang nggak mungkin? Kayaknya nih nggak mungkin deh 2A sama C nggak mungkin deh. Itu kalian bisa eliminasi dulu, keluarin dulu yang nggak mungkin. Nah, sisa nanti mungkin ada 3 atau 2 yang ke peluangnya itu lebih besar. Ya udah tinggal dipilih baru dipilih antara yang mungkin. Iya, meskipun ya nembak peluangnya cuma berapa satu soal itu? Kalau benar cuma 1/5. 20%. Iya, 20%. Kalau kalian bisa nyoret sampai tinggal 2 opsi, 50%, lumayan. Satu soal nembak peluangnya 20%. Itu kayaknya terakhir Kak, tuh. Iya, okay. Kak, kalau pakai cara nembak kira-kira tinggal sisa waktu berapa? Ya, teman-teman yang bisa ngatur gitu ya. Mengukur sendiri ya. Mungkin sekitar 5 menit aja deh gitu ya. Jangan sampai tinggal mepet banget 2 menit lagi kadang gitu ya. Khawatir gitu kan. Nah, jadi 5 menit terakhir gitu lihat-lihat aja, pastikan tuh teman-teman
udah lihat yang mana aja nomor-nomornya yang masih kosong. Tapi itu terakhir. Kakak Terakhir nggak banget, ngajarin dari awal nembak. Jangan ya. dari awal loh ya. Jangan Nih, dari awas awal. nih. Kata Kang Majid, kata Kak Fauzi, nembak aja boleh. Enggak, ya. Terakhir. Enggak dari awal, itu terakhir. Ya, terakhir. Kalaupun nembak, jangan brutal-brutal banget. Ya, Dipilih-pilih dulu iya. ya. Dipilih-pilih kemungkinannya. Oke. Gitu Kang Majid ya. Sip. Cukup sepertinya untuk materi hari ini guys. Oke, Insya Allah guys. seperti itu aja untuk pawang UTBK-nya. Semoga bisa jadi acuan buat kalian mempersiapkan strategi untuk di UTBK. Iya, betul Gitu ya. banget. Dan jangan lupa tuh di atas sudah ada kolom presensi dan feedback, teman-teman diisi dulu ya presensinya supaya kita nanti jadi makin semangat. Gitu ya Oke. mungkin kayak sepertinya ya. Ya, semoga UTBK-nya lancar. Terus ikuti juga nih teman-teman ya, ikuti live class berikut ini. Apa namanya, hari-hari yang akan datang. Oke, Jangan bisa. cuma pawangnya dong ngikut, live class-nya nggak ikut. Aduh. Paling nggak ikut tryout. Aduh. Udah ya. Cukup Itu sekian. jadi kaum rebahan, Kak. Oke. Oke, Kang Majid kita tutup ya. Kita tutup dengan Sesi ini. hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita pamit ya teman-teman ya. Ya, teman-teman. Kita pamit dan kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Selamat berbuka puasa.
Bye.